Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi hadana ila siratil mustaqim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu azim wa wasdaqul qailin. Jamaah yang saya hormati, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, oleh Allah kita dipertemukan dan tentram di dalamnya. Dan mereka orang-orang yang terhadap ayat kami, mereka lalai. Ulaika ma'wahumun nar, kata Allah. Mereka itu dah tempat tinggalnya di neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan. Ini adalah golongan yang pertama, yakni orang-orang yang memuja hidup dunia, yang mereka adalah orang-orang kafir, mensikapi hidup dunia ini. Lalu untuk yang ke-9 dan 10, Allah menyatakan tentang sikap hidup orang mukmin. Adapun orang mukmin, Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak beramal salih, maka akan menunjukkan pada mereka Tuhannya, yakni Allah SWT, disebabkan karena iman mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan atau surga naim. Seruan mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma. Salam penghormatan mereka adalah lafal salam. Dan akhir ucapan mereka di dalam doa adalah lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah mengabarkan kepada kita tentang tipe orang menghadapi hidup di dunia dan akhirat sebagaimana digambarkan di dalam ayat yang ke-78. Ada tipe orang yang hedonisme. Orang Yahudi adalah orang yang kafir, yang mereka dah tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin adanya kiamat, tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya pada Nabi Muhammad dan semua di bawah Nabi Muhammad. Sehingga hidup dunia adalah mereka hanya memperturutkan tentang kehendaknya, hasratnya, kemauannya. Mereka tidak mau diatur. Mereka adalah hanya menginginkan apa yang menjadi kemauannya saja. Sehingga oleh Allah dikabarkan orang sepertinya adalah yang pertama, dia memang tidak beriman pada Allah, otomatis dia tidak beriman dari akhirat, dan tidak ada sedikit pun harapan untuk bertemu dengan Allah besok dari kiamat.
Mereka meyakini bahwa hidup ya dunia ini, sehingga bersenang-senang sesuai dengan seleranya, memperturutkan apa yang menjadi kehendaknya, dan tidak mau diatur dengan berbagai macam aturan-aturan. Dan ini adalah menghiapi manusia zaman sekarang ini, yang mereka kehidupan orang yang hedonisme, yakni hidupnya adalah hanya untuk mencari kesenangan dirinya, tidak mau bersilaturahim, tidak mau berkorban, tidak membaca ayat, tidak mau hal-hal yang baik mereka abaikan, tapi yang menjadi kesenangannya berapapun biaya mesti mereka akan keluarkannya demi untuk mendapatkan kepuasan dunia. Tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada hari kiamat, dan tidak percaya pada pertemuan pada Allah pada saat nanti ada bertanggung jawab di hadapan Allah atas segala yang dikerjakan selama hidupnya. Mereka sudah merasa senang sekali dunia ini, ridho, bahkan mereka sudah merasa tenang dan tentram. Orang seperti ini dari kata Allah, ada orang yang mendustakan, tidak percaya pada ayat Allah. Walladzina ayatina ghafilun, mereka dah lalai tentang ayat Allah, baik ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta, mereka tidak pernah memikirkannya, apalagi juga yang termaktub di dalam ayat Al-Quran, sama sekali mereka tidak mau tahu. Orang seperti ini ujung-ujungnya ada Allah telah berkata, ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah tempat mereka berada di neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Masya Allah, naudzubillah, orang seperti ini adalah tidak bisa diukur lagi dengan kaidah-kaidah agama. Nah, jamaah yang saya hormati, lalu ayat yang ke-10, 9 dan 10, Allah menyatakan sebaliknya, 180 derajat kebalikannya. Ini ada Allah memberitahukan kepada kita tentang keadaan orang yang beriman, orang yang beramal salih. Lalu kita banyak berharap pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, yang akan selamat, yang akan mendapatkan kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sungguh orang-orang yang beriman dan banyak beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Tuhan mereka akan menunjukkan pada mereka disebabkan karena iman yang ada mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, akan ditujukan ke surga yang penuh dengan kenikmatan yang disebut jannatun na'im, yang di bawahnya mengalir berbagai sungai. Bagaimana keadaan di surga? Allah mengabarkan, dakwahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalam surga kepada Allah adalah dengan lafal atau seruan dengan tasbih, yakni subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan bagi penduduk surga adalah dengan ucapan salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin, dan akhir doa mereka adalah lafal tahmid, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang berbahagia, jamaah yang saya hormati, jadi sebenarnya keadaan dunia ini adalah sudah digambarkan seperti kehidupan orang mukmin yang beramal soleh di dunia ini. Banyak baca tasbih ketika mengajukan permohonan, permintaan pada Allah, banyak-banyak bertasbih, seperti juga para malaikat ketika mohon pada Allah juga bertasbih. Penduduk surga juga demikian. Orang bertasbih itu sebenarnya ada secara tersirat pun juga sebenarnya permohonan kepada Allah. Ketika kita sudah memahasiskan Allah, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita. Subhanallah, subhanallah. Bahkan tasbih ini adalah merupakan amalan yang walaupun ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi Allah sangat senang dengannya. Bahkan besok di hari kiamat, di yaumul hisab, tasbih inilah yang akan memberatkan timbangan kita di kelak di kemudian hari. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani lirrahman, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim.
Dua kalimat yang amat sangat ringan ketika diucapkan oleh lisan atau lidah, tapi Allah sangat senang dengannya. Dan yang hebat, besok di hari kiamat itu merupakan yang akan menjadikan berat timbangan kita. Kalau orang sudah berat timbangan di hari kiamat, maka orang itu adalah orang yang berbahagia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya besok di kiamat itu, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam hidup yang amat sangat menyenangkan di dalam surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan sekali kebaikan timbangan besok, maka baginya hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma narun hamiyah, yakni api yang amat sangat panas. Di bulan Ramadan ini agar kita banyak-banyak memohon pada Allah dimasukkan ke surga dan juga dijauhkan, dilindungi dari neraka. Nabi mengajarkan kita banyak membaca 4 lafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Kalau ada hamba mohon pada Allah surga 3 kali, maka surga berdoa pada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Dan oleh Allah dikabulkan doa surga itu. Maka dia dimasukkan surga karena telah mohon pada Allah surga 3 kali. Demikian pula ketika ada orang atau hamba yang mohon pada Allah dilindungi dari neraka, dan itu diucapkan 3 kali, neraka berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka yang sangat mengenaskan ini. Maka Allah mengabulkan doa neraka ini. Sehingga kalau orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dimulai dengan syahadat tauhid, lalu diikuti dengan istighfar, astaghfirullah, mohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya, lalu mohon pada Allah, as'alukal jannah, aku mohon pada Engkau ya Allah surga, dan wa a'udzubika minan nar, aku berlindung padamu dari Allah dari neraka. Sampai diucapkan 3 kali, Allah mengabulkan doa surga tersebut, maka orang itu masuk surga dan dijauhkan neraka. Mudah-mudahan kita masuk ini. Lalu yang kedua adalah ucapan salam sebagai penghormatannya. Jamaah yang saya hormati, di dunia ini umat Islam ketika satu yang lainnya bertemu juga mengucapkan salam. Dari lafal yang paling sederhana assalamualaikum, atau yang agak lengkap assalamualaikum warahmatullah, dan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata di surga besok salam hormat itu demikian. Di dalam tafsir itu dikatakan bahwa malaikat ketika pada datang kepada penduduk surga itu, maka malaikat akan menyapanya dengan ucapan salam penghormatan, dan juga akan dijawabnya oleh penduduk surga tersebut dengan salam yang sama. Maka ketika orang di dunia sudah sering mengucapkan salam penghormatan seperti itu, ini sebenarnya adalah sebagai muqaddimah, pendahuluan bahwa di surga kelak pun besok kita akan mengalami hal yang sama. Itu Allah yang mengatakan dalam surah Yunus yang ke-10 ini. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan yang terakhir, wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka ialah lafal tahmid, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan jangan saya hormati, doa yang paling hebat, sebagus-bagus doa itu adalah ya lafal hamdalah itu atau tahmid itu, yakni memuji pada Allah dengan lafalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jamaah yang saya hormati, pemirsa yang berbahagia, kalau orang kafir tadi mensikapi dunia itu adalah seperti itu dengan 3 atau 4 kriteria itu, sementara orang mukmin mensikapi akhir seperti itu, maka itu akan menentukan tentang keadaan hidupnya di dunia. Sehingga orang kafir dunia ini adalah ya jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran. Dia ada hanya memperturutkan apa menjadi kehendak hasrat dan nafsunya itu. Orang yang seperti ini sudah diingatkan oleh Allah, kalau sampai akhir hidupnya tetap seperti itu, maka jelas fa'ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Orang beriman jelas, yakni dengan imannya itu, dengan amalnya solehnya itu, di dalam satu riwayat dikatakan bahwa besok
di yaumul ba'ats, ketika akan ke mahsyar, ketika akan menghadapi hisab, akan menghadapi mizan, amal-amal manusia itu akan menjelma. Kalau orang beriman dan orang soleh, seluruh amal solehnya akan menjelma sosok yang sangat menyenangkan, yang sangat menyejukkan, yang amat sangat berkenan dia. Dia datang, maka orang beriman itu akan bertanya, engkau itu siapa? Dia akan berikan jawaban, aku ada amal solehmu dulu ketika hidup di dunia. Dan dia akan menyertai menunjukkan, yahdihim rabbuhum bi imanihim, Tuhan mereka akan menunjukkan disebabkan karena iman mereka itu ke dalam surga. Sehingga orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa di akhir ada oleh Allah akan dibimbing dengan amal soleh tersebut sampai masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau orang itu kafir, orang yang mendustakan tentang kebenaran, semua amalnya juga akan menjelma juga, hanya menjelma sosok yang amat sangat menyeramkan, yang menakutkan, yang menjijikkan, bahkan baunya busuk. Ditanya, siapa engkau? Aku ada amalmu dulu, selama hidupmu ada engkau beramal jelek, maka menjelma jadi sosok yang menjijikkan ini, dan dia akan menyertai terus sampai dia dilempar ke dalam neraka. Maka Allah di dalam surah As-Sajdah juz ke-21 itu juga menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang mukmin dengan orang fasik? Tidak. La yastawun, tidaklah sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka pahala mereka, balasan mereka adalah di surga ma'wa, tempat tinggal mereka di surga. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai tempat tinggal, sebagai pahala, kehormatan, mulia, disebabkan apa yang telah dikerjakan selama dunia bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah akibat orang yang beriman soleh itu. Uqbad dar, sebaik-baik akibat beribadah, yaitu berada di surga yang sangat indah itu. Nah sebaliknya, kalau orang itu kafir, orang itu dalam bentuk fasik, di ayat berikutnya Allah menyatakan, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang yang fasik, fa ma'wahumun nar, tempat mereka di neraka. Adapun orang-orang yang fasik, tempatnya adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, bagaimana keadaan mereka di dalam neraka itu? Allah memberi kabar pada kita, beritahu, yakni setiap kali dia itu hendak atau ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, maka dia akan oleh Allah kembalikan lagi ke neraka lewat penjaga neraka. Mereka kemudian dipaksa dilimpah lagi ke neraka. Wa qila lahum, dan ucapkan pada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakanlah indah siksa neraka, bima kuntum tukadzibun, dan sebabkan dulu kamu telah mendustakannya. Jadi Allah menyatakan, kalau orang itu fasik sudah diingatkan, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah ini neraka yang dulu kamu mendustakan. Jadi jemaah yang saya hormati, kalau orang di dunia ini adalah sangat rindu kepada Allah, rindu pada surga, sangat menginginkan rahmat Allah, oleh Allah akan memasukkan surga. Dia amat sangat takut pada neraka, takut pada siksa Allah, oleh Allah akan dilindungi dari neraka. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak takut pada Allah, sangat berani, Allah merintahkan tidak dikerjakan apa yang dilarang, menjadikan senangannya sampai mati seperti itu, dia tidak takut neraka, maka dia besok akan dilempar ke neraka. Bahkan dalam surah Al-Bayyinah itu dibandingkan dengan nyata 7-8 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir
dari ahli kitab dan orang musyrik, tempat mereka dan neraka, mereka kekal di dalamnya selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah mereka sejahat-jahat makhluk Allah di bumi ini. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka telah orang yang sebagus-bagus makhluk Allah. Apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka adalah surga Aden yang mengalir di banyak sungai-sungai yang sangat indah. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah amat ridha pada mereka. Wa radu anhu, mereka juga sangat ridha pada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang takut hanya pada Tuhannya. Jadi jamaah saya hormati, surga itu hanya diberikan kepada Allah, kepada orang yang takut pada Allah. Kalau orang itu takut pada Allah, sangat mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga dan rahmatnya, takut pada siksa dan nerakanya, oleh Allah dia akan mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka, diamankan ya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak takut pada Allah, bahkan tidak takut pada neraka ancaman Allah, maka mereka juga pasti dilempar oleh Allah. Hal yang bahagia. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, hidup di dunia, apa sih dunia itu? Dunia itu, kata Nabi, hanya seperti engkau memasukkan ujung jarimu ke lautan lepas, lalu engkau angkat setetes air dari ujung jari, itulah dunia seluruhnya. Sedangkan lautan lepas itu dah akhirat. Maka utamakanlah akhirat yang kekal abadi selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sungguh akhirat adalah lebih baik dan juga lebih kekal. Mudah-mudahan tausiah yang hanya sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah ridha pada kita, didekatkan pada beramal solih, dan dijauhkan dari hal yang dimurkai oleh Allah. Demikian, segala kekurangannya minta maaf. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyir mu'minin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.